Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semuanya pada Jumat yang berkah ini. Dan kita melakukan GLP dengan tema Building Effective Communication. Jadi apa sih yang kita maksud dengan Building Effective Communication ini? DVL Warrior terlalu tergesa-gesa ingin menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Padahal lawan bicara kita itu punya pola pikir yang berbeda dari yang maunya kita gitu. Makanya kita ingin membangun komunikasi ini sesuai alur berpikirnya lawan bicara kita. Nah, di sini saya punya menu makanan Padang ya. Jadi kita sarapan dulu nih dengan makanan Padang. Jadi kalau kita di rumah makan Padang itu biasanya kita memilih apa yang mau kita makan. Kita memilih apa yang mau kita nikmati gitu. Apakah kita mau satu lauk? Ya, saya cukup satu lauk. Atau pengen dua lauk atau pengen semua lauk gitu. Anda boleh-boleh saja gitu. Boleh saja memilih seperti yang Anda suka. Nah, begitu juga apa yang mau kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi Anda pun juga silahkan memilih sampaikan. Sehingga Anda dalam hal ini bebas. Silahkan Anda pakai. Kalau Anda apa topik saja yang Anda suka, ya silahkan pilih. Jadi feel free untuk itu, makanya dengan menu makanan Padang pada pagi hari ini. Dan kita komunikasi yang efektif. Apa sih yang dimaksud komunikasi yang efektif? Yang pertama, harus bisa mendengar dari sudut pandang orang lain. Apa yang dimaksud sudut pandang orang lain ini? Kan misalkan mengenai bagaimana terjadinya perang Ukraina dengan Rusia. Di satu sisi mungkin orang lain itu menganggap bahwa, tetapi di sisi lain orang bisa beranggapan bahwa bukan Rusia yang salah Ukraina karena ngapain terlalu dekat-dekat dengan NATO misalkan begitu. Atau juga misalkan kita baru melihat gelas yang isi setengah air. Barangkali saya melihatnya, wah ini setengah isi gitu. Isinya cuma setengah karena setengah isi. Mungkin si A atau si B akan melihatnya, oh bukan setengah isi, itu setengah kosong gitu. Nah, jadi ini sudut pandang dari orang yang berbeda gitu. Sehingga kita harus bisa mendengarkan dengan baik sudut pandang orang lain tersebut. Yang kedua adalah kita memperoleh dan memverifikasi fakta sebelum menjawab. Ini agar kita tidak salah dalam menyampaikan sesuatu kepada lawan bicara kita. Karena jangan sampai apa yang mereka maksud itu berbeda dengan perspektif kita. Sehingga perlulah kita memverifikasi dulu sebelum kita mengeluarkan jawaban atau transcript statement. Yang ketiga itu adalah menjaga keterbukaan. Karena komunikasi yang terbuka itu tentunya akan lebih open minded, kemudian relax, dan kita bisa merasa apa yang dirasakan oleh lawan bicara kita. Walaupun itu sulit ya, menjaga keterbukaan itu. Dan nah, ini bahasanya adalah pentingnya kita mendengarkan atau menyimak. Kalau di bahasa Indonesia itu kan mendengar dengan mendengarkan itu mungkin barangkali bisa agak sedikit beda ya. Kalau di bahasa Inggris kan ada hearing dan listening ya.
Kalau hearing itu mungkin kita hanya sekedar mendengarkan kendaraan lewat, ya gitu. Itu kita nggak begitu perhatian. Tetapi kalau misalkan kita mendengarkan radio, misalkan itu kalau di dalam bahasa Inggris, karena dia dengan menyimak ya, jadi itu listening. Jadi yang tadi hearing, kalau kita lebih perhatian namanya listening. Makanya yang kita maksud di sini adalah mendengar yang dengan menyimak, yang listening. Karena ini merupakan kegiatan yang pertama dan penting di dalam komunikasi, ya kan, apa pentingnya menyimak ya. Kemudian juga membutuhkan usaha, karena orang itu kecenderungannya untuk itulah juga barangkali filosofinya kenapa Tuhan itu menciptakan buat kita itu dua telinga dan hanya satu mulut. Tidak dengan satu mulut, tidak dengan dua mulut dan satu telinga. Gitu. Jadi mungkin filosofinya adalah agar kita lebih banyak mendengarkan dibandingkan kita berbicara. Jadi kita diberikan dua telinga dan satu mulut. Yang ketiga adalah dengan mendengarkan atau dengan menyimak, maka kita bisa meningkatkan keterbukaan dengan lawan bicara kita. Dan yang keempat, kalau kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain, hendaklah kita juga ada empati, ada dengan perasaan, karena kalau tanpa perasaan juga itu tidak memberikan informasi yang lengkap. Itu. Oke, kemudian bagaimana sih kalau kita tidak mendengarkan atau kalau kita tidak menyimak? Nah, kalau di dalam dunia sales, ini biasa kita sampaikan kepada kawan-kawan distribusi, kalau kawan-kawan itu mendengarkan apa yang disampaikan customer, tentunya ini terjadi penolakan order atau ide. Kalau itu kita ingin menyampaikan sebuah program. Kemudian masalah juga tidak terselesaikan. Kalau mungkin lagi ada komplain ataupun lagi ada permasalahan dengan outlet gitu ya. Dan yang ketiga, percakapannya itu panjang dan tidak produktif. Jadi hanya berdebat saja, kemudian pelanggan kecewa, kemudian konflik dan ketegangan. Dan ingatlah teman-teman satu hal ya, kalau kita berdebat dengan customer kita, mungkin kita puas gitu, merasa menang dalam kita berdebat dengan customer kita. Tetapi itu sebetulnya menurut saya nothing ya, karena kalau walaupun kita merasa benar dan kita merasa menang ketika kita berkomunikasi dengan customer kita, itu tentunya ke depan juga hubungan dengan kita tidak akan baik, kemudian bisnisnya juga tidak akan berkembang dengan baik karena tadi pelanggan kita kecewa. Menjadi pendengar yang baik, tunjukkan bahwa Anda mau mendengar. Jadi kalau saran saya kalau memang lagi ada konflik ya dengan pelanggan kita, Anda perlu membawa buku, membawa catatan. Mungkin kalau teman-teman yang di area itu biasanya sudah ada dilengkapi dengan tablet. Nah, di tablet itu juga ada note. Itu. Saya ada pengalaman ya. Pengalaman dulu ketika kita lagi join itu, dan di sini sepertinya masih ada nih kawan kita kayaknya join juga, Pak Lakoni ya. Dulu ketika kita lagi join di Palembang itu ada customer kita yang awalnya itu oke-oke saja, mereka bisa order produk kita seperti Aspilet, kemudian order Natur E, kemudian Enervon C. Nah tiba-tiba ketika Pak Lakoni ini nanya, bagaimana dengan Obimin gitu. Wow, langsung mukanya merah. Hah, Obimin? Rupanya ini kamu yang bawa Obimin. Dia langsung ngamuk-ngamuk gitu. Karena rupanya dia ada pernah masalah dengan Obimin itu. Gitu. Terus saya minta sama salesnya APL suruh sebar aja di depan kantornya itu Obimin itu.
Nah, kan kebetulan kas kita waktu itu lagi training, jadi saya bawa buku besar itu, saya maju, oke Pak, boleh disampaikan lebih lanjut mengenai cerita Bapak tadi. Jadi saya sambil menulis. Saya tuh ada pelanggan bidan di daerah, katanya gitu kan. Barangnya itu sudah ED, dan dia mau meretur ke saya. Nah, saya kan kalau tidak nerima retur itu, maka si bidan itu pasti tidak akan beli lagi ke saya, maka retur itu saya terima gitu. Nah, saya kan nanya ke salesman-nya, ini saya ada barang 10 box Obimin, saya mau retur. Tapi sudah lewat ED, Pak. Iya, sudah lewat ED. Terus si salesman cuma bilang, nggak bisa Pak, ini kan RGB-nya nggak bisa, udah nggak bisa lagi diretur. Nah, makanya saya tuh sudah rugi ya sampai 10 kalikan modal saya itu, saya harus jual Obimin sebanyak 100 box. Itu kan lama banget itu. Makanya saya udah nggak mau lagi lah beli Obimin. Oh, begitu ya, Pak. Jadi kita verifikasi nih sambil kita catat. Jadi Bapak itu ada retur Obimin yang notabene ini sudah kelewat ED. Oke. Iya, betul. Dan salesman-nya dia menolak untuk menerima retur itu. Iya, betul. Oke, kita verifikasi. Nah, terus kita tanya lagi. Oke, Pak, boleh tahu Pak kalau perusahaan lain, ini kan komunikasinya sudah terbuka ya, dia sudah mau bercerita lebih lanjut. Terus kalau menurut Bapak dari perusahaan lain biasanya seperti apa memperlakukan ED? Kalau di perusahaan lain itu tetap ada gantinya. Jadi kalau misalkan saat ED sampai ke tahun berapapun masih dapat ganti senilai 10%. Oh gitu ya Pak. Kalau misalkan di 10%-nya gimana Pak? Karena menurut hanya cuma satu box waktu itu 30.000, kalau kali 10, kalau kali 10% kan hanya 30.000. Itu bayangan saya lah, nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi ternyata kenyataannya, saya bisa ganti 10%. Oke Pak, nanti kita ganti. Nah, kemudian customer kita ini turun dan akhirnya mau beli itu. Katanya gitu. Satu kartonnya kan sekitar ya. Nah, akhirnya dia beli 2 karton. Nah, terus saya pegang dompet nih, Pak. Tadi kan saya mau ganti yang nggak usah. Nah, ternyata teman-teman semua ya, kita malah 30.000 itu gitu. Karena sebetulnya kadang customer kita itu sudah tahu diganti, cuman mungkin bahasa kita ke mereka itu gitu, ada perasaan, ada merasakan seperti apa yang dia rasakan. Dia tidak disuruh mengganti apa yang telah kita sampaikan, dan pelanggan kita itu menjadi order lagi Obimin. Ini cerita yang memang betul-betul faktual di lapangan dan kita lakukan gitu ya. Jadi ini makanya kita harus menjadi pendengar yang baik kepada customer kita dan berempati. Dan tadi klarifikasi dan konfirmasi. Tadi saya juga memberikan contoh, oh jadi kalau kita seperti perusahaan lain tadi, boleh dong melakukan seperti itu dengan diganti 10%. Oh ya boleh gitu. Nah, dan ini nomor 5-nya, biarkan orang lain bicara. Jadi ketika dia bercerita gitu, teruskan untuk customer kita tadi yang kecewa tadi untuk berbicara terus supaya unek-uneknya keluar semua. Dan yang nomor 6 ini, mencatat ketika mendengarkan keluhan. Dan ini juga salah satu cara bagaimana untuk meredam kemarahan dari lawan bicara kita, karena
Berarti kalau kita mencatat, itu berarti kita sangat memperhatikan apa yang dia keluhkan. Makanya ketika ada orang yang komplain, ini cara jitu adalah mencatat ketika mendengarkan keluhan. Ya, Anda bisa pakai buku buku kecil Anda, ataupun bisa pakai tablet kalau Anda di lapangan. Dan ini adalah rumusan dari proses obtain, kemudian verify, dan transmit. Jadi ketika kita mendapatkan masukan dari lawan bicara kita harus memverifikasi dulu. Jangan sampai nanti kita sudah transmit, kita sudah menyampaikan jawaban, tetapi verifikasi atau verify itu mutlak dilakukan agar proses komunikasi ini berjalan dengan efektif. Nah, ini jadi bagaimana itu komunikasi terbuka dan komunikasi tertutup. Ini kalau kita lihat ada yang open, nah berarti ini menandakan komunikasi terbuka. Itu apa? Dia itu mendengarkan dan berusaha memahami pihak lain. Berarti ini komunikasi sudah terbuka. Kemudian aturannya adalah ketika kita ingin menjaga komunikasi terbuka tadi adalah dengan teknik OVT, obtain, verify, dan transmit. Dan ini kalau hambatan komunikasi nih, saya ingin tanya kepada teman-teman, biasanya hambatan komunikasi apa sih? Coba ada yang raise hand? Silakan Bapak Ibu, boleh raise hand Oke, atau tulis di kolom chat ya. boleh tulis kolom chat Kira-kira aja. apa sih hambatan dalam berkomunikasi? Ayo, tadi kan sudah banyak juga yang merasa Oke. cukup efektif ya. Suasana Suasana tidak tidak tepat. tepat. Suasananya tidak tepat. Waktu ragu-ragu atau malu, lawan bicara tidak mau mendengar, Hmm, pihak lawan resisten, lawannya pasif, pasif, penggunaan bahasa ngambek, bakunya kurang baik, tidak takut, mood, tidak mood, artikulasi yang kurang jelas. merasa tidak selevel, marah, oke, tidak pede, wah banyak juga ya ini ya, ngeblank, ngeblank, oke, oke. Ya, kita terusin ya, hambatan komunikasi ini. Contoh-contohnya apa nih? Oke. Nah, misalkan tadi lawan bicara kita itu mengeluh, mengkeluhan. Duh, gimana nih, Varia, dana buat bayar salesman eksekutifnya sampai sekarang udah 3 bulan belum turun-turun ya, keluhan. Kemudian customer kita ngotot atau keras kepala, saya nggak mau tahu, pokoknya hari ini harus dibayar, kan begitu ya, kepala. Kemudian tujuan tidak dinyatakan dengan jelas. Jadi mungkin lawan bicara kita ini banyak ngomong, akhirnya nggak jelas sih sebenarnya tujuannya apa sih gitu. Terus kemudian waktunya terbatas. Tadi ada faktor, ya ada yang menyampaikan juga itu kendala waktu misalkan. Nah, kemudian ini yang menyebabkan komunikasi tadi tertutup kalau terjadinya hambatan-hambatan komunikasi itu. Ini jendelanya tertutup karena yang sama seperti tadi sudah saya sampaikan di atas. Kemudian terjadinya saling mendengarkan di kedua belah pihak dan tidak adanya usaha untuk memahami respon pihak. Kan ini kaku, jadi tadi mungkin bicaranya itu malas bicara, jadi maunya menyalahkan orang lain aja, kayak tadi yang di awal, oh, salesmanmu itu ya nggak mau bawa barang saya yang sudah ED, makanya saya suruh nyebar. Terserah kamu lah, karepmu. Nah itu menarik diri itu
dia sudah nggak mau lagi berurusan, itu komunikasi tertutup ya. Jadi kalau ada yang mungkin udah malas ngurusin sesuatu, itu menarik diri gitu. Kemudian sikap bermusuhan, jadi ditunjukkan dengan mungkin matanya melotot ataupun dengan sikapnya yang sangat kasar. Nah, ini juga termasuk tanda komunikasi tertutup. Kalau kita lihat tingkat keterbukaan itu ada 3. Tadi yang tertutup, kemudian terbuka, dan terbuka sebagian atau setengah terbuka. Tadi kita udah belajar sebelumnya ya, kalau tertutup itu dengan misalkan dengan memperlihatkan sikap permusuhan, menyalahkan pihak lain, tidak perhatian, dan selalu tidak setuju apa yang kita sampaikan. Kalau terbuka, itu mau mendengarkan, menerima, mudah setuju. Dan yang terakhir adalah terbuka sebagian. Ini mungkin masih bimbang atau mendengarkan dengan setengah hati. Nah, bagaimana membuka komunikasi tertutup? Kan tadi komunikasi yang baik itu jika komunikasinya terbuka ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuka komunikasi tertutup? Kalau tadi misalkan orang pelanggan itu karena ada barang ED. Ada 7 yang sesuai. Ya. Ada appropriate respon. Ketika percaya kita memakai 3 cara ini. Tadi saya udah sampaikan dia, ini ada Obimin yang ED. Gitu. Saya netral. Gitu. Jadi, Bapak seperti apa sih prosesnya kok bisa seperti itu? Kita komunikasinya itu positif aja, netral aja gitu. Atau seperti apa Pak saya bisa bantu? Seperti apa Pak saya bisa bantu? Ya positif dan dia netral. Kemudian contoh lagi bagaimana mengarahkan secara umum. Nah, secara umum ini bagus banget buat mengeluarkan unek-unek customer kita yang lagi ngeluh tadi. Seperti apa? Boleh Bapak menceritakan lebih lanjut? Seperti apa sih Pak ceritanya gitu? Jadi kita minta untuk ngomong itu lebih banyak. Kan biasanya orang kalau lagi ngeluh, marah itu kan pengennya dia nggak mau mendengarkan, tapi pengen ngomong terus kan. Nah, makanya justru dari sini kita bisa dengan cara mengarahkan secara umum sambil kita mencatat gitu. Jadi ceritanya seperti apa Pak? Terus seperti apa sih Pak? Nah, gitu. Jadi mengarahkan secara umum supaya lawan bicara kita terus-menerus untuk menyampaikan unek-uneknya dia, biar plong gitu. Dan jangan lupa kita juga nanti sekaligus harus berempati gitu. Kemudian mengulangi pernyataan. Mengulangi pernyataan ini artinya kita nanti bisa merasakan apa yang dirasakan. Oh, jadi Bapak itu tadi ada bidang itu. Nah, gitu. Jadi mengulangi pernyataan dari apa yang dia. Nah, kalau komunikasinya sudah terbuka, karena tadi unek-uneknya sudah bisa keluar semua, jadi memberikan kesempatan lawan bicara untuk terus menyampaikan. Kemudian kita bisa memberikan pancingan yang sopan. Pak, apakah boleh kita gitu. Jadi kita memancing dia untuk memberikan respon lebih lanjut apa yang tadi sudah dia sampaikan. Kemudian pancingan yang sensitif. Kalau orang lain seperti apa sih Pak? Kalau sensitif ini memberikan apa ya? Dia mungkin bisa menyangkut kompetitor, bisa menyangkut keuangan barangkali. Nah, ini sensitif. Tapi ini kita lakukan ketika
komunikasinya sudah terbuka, orangnya sudah mau banyak berbicara gitu ya. Kemudian interpretasi atau menafsirkan itu. Oke Pak, berarti kalau tadi Bapak sudah setuju bahwa kompetitor itu bisa diberikan 10% nilainya setelah ED, berarti kami boleh melakukannya juga ya Pak. Nah, ini artinya menafsirkan apa yang telah dia sampaikan. Nah, 7 hal ini adalah sangat baik untuk kita lakukan saat kita berkomunikasi kepada pelanggan kita ataupun kepada siapapun agar komunikasi akun yang tertutup menjadi terbuka dan yang terbuka sudah terbuka terus tetap terbuka karena kita memang menginginkan komunikasi ini terbuka. Nah, ini adalah pengertian atau perincian dari apa yang 7 hal yang kita sampaikan tadi. Mulai dengan komentar yang positif dan netral ya. Mulai diskusi dengan pernyataan umum yang positif dan netral dan memberikan alasan atau keuntungan bagi pembeli agar mau berbagi informasi yang bisa membantunya. Ini contoh ini. Contoh ini adalah gambarnya teman kita ya lagi role play gitu. Ini contoh mulai dengan komentar yang positif dan netral. Kalau dilakukan sehari oleh tim distribusi. Saya ingin mencari tahu kekhawatiran utama Bapak mengenai produk OTC, sehingga saya dapat memahami apa yang penting bagi Bapak dan bagaimana saya bisa membantu. Jadi ini adalah pernyataan yang positif dan juga netral. Kemudian mengarahkan secara umum. Kalau mengarahkan secara umum ini, saat pelanggan mulai merespon diskusi, arahkan secara umum tadi. Silakan dilanjut, Pak. Atau bisakah Bapak bercerita lebih lanjut tentang kekhawatiran itu? Silakan Bapak akan mengenai mengarahkan secara umum, ya. Kemudian yang berikutnya mengulang pernyataan ini sebetulnya jadi gunakan pengulangan pernyataan untuk meringkas, mengklarifikasi dan menunjukkan minat kita dan pemahaman tentang apa yang pelanggan katakan. Ini contoh, customer-nya bilang ini, saya sudah memiliki promosi untuk seluruh toko yang dicatatkan untuk minggu ini. Ini kita hanya mengulang saja. Jadi Bapak sudah memiliki jadwal promosi seluruh toko untuk minggu ini atau ada hal yang lain? Dan berikutnya adalah menyimak, pause, biarkan orang lain bicara. Jadi hanya kita mungkin mengangguk ataupun bilang oke gitu ya. Kalau ini yang berikutnya adalah interpretasi atau penafsiran. Penafsiran ini kalau bisa kita sudah sambil mengarahkan ya, karena arahan ini bisa menebak apa yang dipikirkan oleh pelanggan atau mendapatkan keselarasan antara kita dan pelanggan. Ini seperti tadi saya contohkan, oh Pak, berarti kami boleh dong melakukan seperti yang ini. Oh, bisa. Pelanggan kita bilang, saya telah punya jadwal promosi toko pada minggu tersebut. Oh, berarti kita dapat mengimplementasikannya promosi lebih awal ya Pak. Kalau ini sudah sambil mengarahkan. Tapi yang jelas, ini dikaitkan dengan apa yang pelanggan kemukakan. Pancingan yang sopan. Pertanyaan langsung yang tidak sensitif. Pancingan yang sopan dan natural menghasilkan informasi yang sesuai dan baik untuk membuat komunikasi terbuka. Bagaimana saya dapat membantu untuk meningkatkan service level di toko Bapak? Jadi kita memancing untuk misalkan ini dengan cara meningkatkan service level di toko Bapak. Bagus Anda tanyakan karena ini adalah yang diinginkan oleh atasan saya untuk mendapatkan solusinya. Pancingan yang sensitif ini harus kita pakai ketika sudah tercipta keterbukaan.
Bahkan juga mungkin pancingan yang sensitif ini kita gunakan juga untuk hubungan yang sudah cukup dekat juga dengan pelanggan kita. Karena namanya juga sensitif ya. Kadangkala ya, menimbulkan salah paham gitu karena mungkin sensitif menyangkut ke ataupun bank garansi dan lain-lain. Ini menyangkut sesuatu yang sensitif. Kalau ini dikaitkan dengan sensitifnya adalah dari pihak kompetitor misalkan. Berapa budget trading term untuk grup X? Karena kalau pelanggan kita itu biasanya akan menyembunyikan informasi juga mengenai apa yang dilakukan oleh kompetitor. Misalkan kompetitor ada promo diskon, itu kadang kalau kita tanya mereka nggak mau menjawab. Tapi kalau komunikasi yang sudah terbuka ataupun kita sudah dekat dengan pelanggan tersebut, itu tidak masalah. Ya, ini contohnya berapa budget trading term untuk grup X? Oh, grup X jelas memberikan jauh lebih besar, 2 kali lipat dari yang Anda berikan. Kemudian berikutnya adalah memverifikasi informasi. Kalau tadi pancingan yang sopan, kemudian pancingan yang sensitif, mengarahkan secara umum, itu termasuk bagian dari Optane. Tadi kan komunikasi itu OVT ya, OVT, Optane Verify Transmit. Nah ini adalah verifikasinya. Jadi verifikasi ini untuk menyimpulkan akurasi informasi yang diperoleh, menghilangkan keberatan kecil dari pelanggan, dan memverifikasi kesamaan pemahaman. Jadi Bapak memerlukan promosi untuk mencairkan. Tidak, hanya itu yang jadi perhatian saya. Oh, jadi jika kita telah temukan solusinya, akan setuju dengan tawaran saya. Oh iya Mas. Ini dari seluruh percakapan tadi saat Optane itu kemudian diverifikasi kedua belah pihak. Nah, kemudian berikutnya adalah ketika kita sudah transmit, kita transmit nanti menggunakan PSF. PSF itu nanti akan kita pelajari setelah ini. Karena ada juga bisa menjelaskan keuntungan dan menggunakan sales tool dan pengetahuan bisnis. Ini terutama kalau kita sudah di outlet ya. Jadi menjelaskan tentang sesuatu yang kita mau buatkan itu dengan cara PSF. Oke, tolong jelaskan kepada saya. Bagus, karena saya akan menjelaskan tentang program partnership yang dapat membantu kebutuhan Bapak. Nah, dan berikutnya tadi setelah kita membuat komunikasi terbuka dengan pelanggan kita, kita sekarang belajar bagaimana berbicara dengan pelanggan kita dengan persuasive selling format. Yang dimaksud selling di sini, saya tidak hanya terbatas masalah bagaimana kita jualan, tetapi selling itu menyangkut seluruh aspek. Contoh-contoh selling misalkan, bayi nangis, karena komunikasinya bayi baru nangis ya, mungkin minta susu atau mungkin minta diganti popoknya dan lain-lain. Kita ingin ngajak pasangan kita untuk dinner misalkan. Bisa lagi misalkan Mbak Rohma pengen ngajak saya untuk melakukan GR GLB. Nah, itu bisa juga menggunakan persuasive selling format. Gitu. Apa sih ini makhluk yang namanya persuasive selling format? Gitu. Nanti kita belajar ya. Jadi yang pertama mengapa kita perlu memakai PSF? Ya, karena hanya 9% dari sales presentasi itu memiliki ide yang jelas mengenai hal apa yang diharapkan disetujui oleh customer. Kemudian rata-rata presentasi atau hal yang pengen kita sampaikan itu hanya fokus kepada keinginan dan kebutuhan penjual, bukan pembeli. Atau hanya fokus kepada kebutuhan kita sebagai orang yang pengen menyampaikan gitu, bukan kepada lawan bicara kita. Terus presentasi juga hanya menekankan fitur bukan pada keuntungan customer.
presentasi tidak sesuai dengan alur berpikir lawan bicara kita. Ini makanya ini saya gambarkan, ini ada aksi reaksi, kemudian ada benang kusut gitu ya. Ini contoh yang sederhana, contoh begini. Saya selaku ketua RT. Saya pengennya mengajak warga saya untuk kerja bakti di hari Minggu. Gitu. Kalau maunya saya kan, saya pengen cepat-cepat aja ngomong, Bapak-bapak, Ibu-ibu, besok hari Minggu kita kerja bakti ya. Gitu. Nah, kalau di benak pikirannya Bapak-bapak, Ibu-ibu warga, pasti akan bertanya-tanya, kenapa sih kita perlu kerja bakti gitu. Tapi kalau sekarang kita tambahkan seperti ini. Kemarin itu Ibu Budi itu waktu jalan terpleset waktu mau memasuki perumahan. Kemudian Pak Agus itu ketika dia naik motor itu terpelanting karena menerjang lubang yang ada di jalan. Kemudian Pak Haris dan sudah sangat jelek. Nah, ketika saya RT menceritakan seperti itu, keadaannya jelek, banyak warga yang kena musibah, akhirnya ketika hari Minggu kita kerja bakti ya, nah, itu otomatis bertanya-tanya kita ada reaksi. Ini seperti halnya kalau kita itu membuat ya ketika dulu kuliah. Nah, itu kan ada background, itu ada latar belakang. Sebetulnya sama. Ini alur berpikir orang itu begitu. Jadi kalau melihat sesuatu itu pasti akan beraksi gitu. Karena ada aksi, ada reaksi gitu. Tapi sementara kadangkala kalau kita itu komunikasi kita menjadi tidak efektif karena hanya maunya keinginan kita saja gitu. Ya. Contoh misalkan begini, kita ke pelanggan, Pak, ini tolong dong segera ngorder ini Natur E. Gitu. Ya, ini kan versinya saya karena saya pengen jualan Natur E gitu. Tapi kan kalau versinya pelanggan kita kan tidak seperti itu. Dia maunya apa yang dia butuhkan dan apa yang dia inginkan gitu. Atau tiba-tiba kalau dulu kan sering ada yang itu ya berdasi, orang berdasi. Kalau kita ketemu di jalan juga nanti nawarin apa pisau lah, pisau yang multiguna atau panci atau apapun gitu. Pak, ini beli ini Pak. Kenapa saya harus beli gitu. Nah, ini mungkin dia belum menerapkan apa yang disebut PSF ini. Jadi persuasive selling format. Jadi dia belum bicara karena dia hanya fokus kepada apa yang dia inginkan sendiri. Ya, jadi kuncinya di situ ini. Dan ini prinsip jualan itu hanya ada dua. Prinsip jualan hanya ada dua, yaitu mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan. Artinya, kalau kita sudah mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan, itu maka kita akan mudah untuk menjual karena prinsip keduanya memperlihatkan bagaimana ide kita, produk kita, program kita bisa memenuhi kebutuhan pelanggan itu. Nah, kalau tadi saya cerita bahwa alur berpikir pelanggan itu adalah dia ingin, akhirnya dia terpenuhi kebutuhannya dan dia beli. Dan kita tadi menyampaikan situasi, contohnya ketika saya jadi Pak RT tadi, kita menyampaikan situasi itu
jalan rusak, banyak orang jatuh. Nah, itu sebetulnya kita saya pengen jatuh gitu, untuk supaya jalannya mulus. Jadi situasi tadi, sebelum ide kita tadi bisa menciptakan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan kita. Jadi prinsip selling. Selling akan terjadi jika butuh dan kita bisa memenuhi kebutuhannya. Pelanggan itu ingin dan kita bisa memenuhi keinginannya. Itu kuncinya itu. Makanya kita perlu menyampaikan itu ya. Bicara lanjut mengenai format PSF seperti apa, mengenai fitur dan benefit. Karena yang tadi ini menekankan pada fitur dan bukan pada keuntungan customer. Jadi kita harus belajar dulu nih apa itu fitur dan apa itu benefit. Karena pelanggan hanya mau beli benefitnya bukan fiturnya. Ya. Nah, fitur itu adalah apa yang melekat di produk tersebut atau keuntungan dari produk itu. Kalau keuntungan itu benefit ya. Jadi ini fitur itu adalah karakteristik dari produk tersebut. Nah, ini di prinsip pelanggan dalam pembelian adalah kami tidak membeli produk tapi kami membeli manfaatnya. Nah, ini adalah fitur. Fitur itu termasuk packaging, kandungan, bentuk, ukuran, warna dan lain sebagainya. Jadi pelanggan kita itu tidak membeli Natur E. Ini pelanggan yang toko ya, bukan pelanggan yang beli, bukan yang pelanggan memakai langsung. Pelanggan kita itu tidak membeli Natur E itu karena packagingnya, karena kandungannya, karena ukurannya, bukan karena itu. Bukan karena fiturnya gitu maksudnya. Vitamin E-nya 100, mau 200, mau 500 juga nggak peduli gitu. Karena nah, benefitnya apa ini? Untuk pelanggan kita, jadi kita membedakan benefit ini ke dua. Ya, kita biasa yang pemakai langsung atau customer yang langsung mengkonsumsi. Nah, kalau pelanggan outlet, ini benefitnya ini hanya 5 ini. Jadi meningkatkan penjualan, mengurangi biaya, meningkatkan jumlah pelanggan, meningkatkan kesetiaan pelanggan, dan lebih efisien. Tuh. Ini beda fitur VS benefit. Kalau teman-teman Daria itu bicaranya harga, itu di dalam benahnya konsumen kita itu meningkatkan penjualan. Kalau promosi berarti meningkatkan jumlah pembeli. Dia nggak peduli promosinya seperti apa. Yang penting pembeli saya meningkat. Biaya atau diskon, nah ini meningkatkan keuntungan. Nah, saya pengen mungkin ada yang mau chat gitu. Contoh ini. Tentukan fitur produk DVL yang Anda pilih sendiri. Apa benefitnya buat pelanggan kita? Nah, pelanggannya kita bagi dua nih, pelanggan yang outlet dan pelanggan yang pemakai langsung. Ini saya memberikan contoh. Contoh produk, saya pilih Enervon C buat pelanggan kita ya. Enervon C itu, nah,
itu jelas Vita 500 mili. Kemudian kemasannya bagus, packagingnya juga bagus, harganya juga tidak mahal. Nah, ini adalah fiturnya. Sementara benefitnya, kalau untuk outlet, berarti kalau dia jualan Enervon C, itu otomatis akan meningkatkan jumlah pelanggan. Karena apa? Kalau orang Enervon C sudah produk terkenal, kalau dia nggak sedia, maka nanti dia akan dianggap toko yang tidak komplit atau apotek yang tidak komplit. Itu benefitnya kalau dia dia menjual Enervon C. Bisa lagi jual Enervon C pasti memberikan keuntungan. Karena apa? Pasti dibeli orang. Sementara kalau benefit buat end user yang mengkonsumsi langsung itu berarti jika mengkonsumsi Enervon C maka keuntungan dia badannya tetap segar, biar nggak mudah ngantuk misalkan. Nah ini adalah perbedaan benefit. Jadi untuk pelanggan outlet sama pelanggan end user itu kita harus bedakan gitu. Nggak peduli mau isinya apa, harganya berapa, yang penting ya. Nah, ini tadi saya sampaikan persuasif selling format. Waktunya kurang berapa lama, Mbak? 5 menit lagi. Persuasif selling format. Persuasif selling format ini ada 5 hal. Kalau saya suka menyampaikan ke teman-teman itu gini, kalau kita mau naik motor, itu pakainya SIM C. Kalau mau pakai mobil, SIM A. Nah, kalau kita mau ngomong, itu pakainya SIM BC. SIM BC, singkatannya adalah situasi, karena kita harus menyimpulkan situasi dulu, menyampaikan ide, menjelaskan mekanisme ide, menjelaskan benefit, dan menyarankan langkah selanjutnya. Nah, dalam menyimpulkan situasi, ini kita bisa bicara tentang faktor yang mempengaruhi keputusan customer. Kemudian faktor yang menghambat, kemudian faktor yang menciptakan peluang, atau need of customer-nya itu sendiri. Contoh misalkan kemudian ini berikutnya adalah contohnya situasi tadi bisa lingkungan sebagainya. Ini contoh ya kalau kita mau contohnya menang produk New Diatap misalkan gitu. Jadi kita lalat buah apa lalat ya karena musim buah saat ini lagi banyak musim buah nih. Kemudian kasus diare juga meningkat. Nah, itu. Jadi kita sampaikan keadaan dulu saat itu ataupun setelah kita cek stok di toko ternyata neosep kita habis misalkan. Nah, itu juga bisa kita menyimpulkan situasi. Pak, ternyata pasti akan nanti otomatis dia akan menimbulkan keinginan untuk kuncinya adalah tadi selling ya, mengetahui keinginan dan kebutuhan dan keinginan pelanggan itu kita bisa ciptakan dengan cara ya. Nah, sekarang menyampaikan ide harus sederhana dan jelas. Kemudian selaras dengan situasi, percaya. Jadi kalau tadi misalkan saya cerita, Pak, ini neosepnya stoknya lagi sedikit nih, saya udah cek, tinggal 1 strip. Tolong beli Alerin ya. Nah, itu nggak cocok karena nggak selaras dengan situasi. Jadi mestinya ya kita kaitkan dengan misalkan harus order neosep gitu.
Dan kemudian buatlah dengan kata kerja karena dia menyerahkan aksi. Model apa? 2 box. Nah, contoh. Ini contoh program. Ini kan kita misalkan pengen menawarkan, ide kita adalah menawarkan program bandit beli 2 gratis 1 untuk intervensi. Misalkan kita tanya dulu nih, tadi seperti dengan pertanyaan terbuka tadi, yang seperti kita di depan kita telah pelajari. Pak, setelah pasca pandemi, bagaimana sekarang jualan intervensinya? Waduh Mas, lagi lambat banget nih. Itu stoknya banyak, ini masih 2 karton, nggak keluar-keluar gitu. Ya, mencoba tadi menawarkan bantu. Itu pasti mau dong gitu. Wah, gimana cara bantunya? Nah, ini jualannya lagi kecil nih gitu. Nah, saya ingin juga dong dibantu gitu. Terus caranya, nah, lalu bisa kita tinggal ide. Kita ada program nih, beli 2 bonus gratis 1 gitu. Nah, terus kita sudah menyampaikan ide, kemudian mekanismenya kita jelaskan. Jadi nanti saya akan bandit di toko Bapak, kemudian saya menaruh POP atau menaruh tadi itu leaflet di toko Bapak, sehingga pelanggan akan tahu bahwa sekarang ada program. Jadi ada di situ ada who, what, when, where. Dan ini hanya bulan ini aja Pak. When, gitu. Where. Nanti saya taruh di sini. Ini tokonya hanya toko tertentu loh Pak. Gitu. Ya. Oke. Kemudian mekanisme ide tadi ini contohnya ya. Jadi kita akan mengalokasikan 100 box, memasang merchandise untuk awareness, wobbler, countertop, banner, dan SPG akan nge-push item itu kan stok kepada toko Bapak. Dan ini kita menjelaskan benefit. Jadi tadi benefit harus selaras dengan keinginan pelanggan, kemudian juga harus sederhana. Pak, kalau kita sudah bandit, Enervonse tadi yang 2 bonus 1, saya yakin Pak, penjualan Enervonse di toko ini pasti akan meningkat. Dan nanti pembeli ini juga akan cerita-cerita ke yang lainnya. Toko A ini loh ada promo Enervonse gitu. Ya. Dan juga akan meningkatkan pembeli yang loyal. Karena Pak, kita bandit ini tidak ke semua toko, hanya toko-toko tertentu, salah satunya adalah toko Bapak. Sehingga pelanggan pasti akan loyal ke toko Bapak. Gitu. Waktu senang itu kalau pelanggan kita dapat istilahnya target tertentu gitu ya. Kemudian dalam menjelaskan benefit ini kita harus menyampaikan bahwa pelanggan lebih loyal tadi, penjualan lebih besar dan profit lebih besar. Nah tadi kan SIM BC ini situasi, ide, mekanisme ide, benefit, yang terakhir adalah closing. Closing ini menyarankan langkah selanjutnya. Closing ini ada closing, yaitu pertama adalah action close. Action close itu kan pembicaraan oleh kemudian menawarkan pilihan di antara 2 alternatif positif. Dalam training-training yang offline itu saya selalu tanyakan ke para Mas, kamu tahu Amerika? Tahu Pak? Presiden Amerika tahu nggak? Tahu Pak. Joe Biden. Nah, kalau ibu kota Amerika, Mas, New York atau New Zealand? Nah, itu biasanya yang jawab spontan pasti akan jawabnya New York tanpa berpikir panjang. Padahal ibu kota Amerika harusnya kan Washington DC. Nah, karena apa? Karena kita hanya menawarkan 2 pilihan saja tadi. Kalau New Year nggak mungkin, nah, berarti New York gitu. Nah, makanya padahal itu salah.
Nah, dan ini juga berdasarkan penelitian juga di ini para gerai-gerai jamu ya, gerai-gerai jamu di pinggir-pinggir jalan yang jamu kuat kalau suka bapak-bapak minum di malam hari itu ketika pelanggannya ditanya sama yang jual, Pak ini mau ditambah telur atau enggak? Jawabannya ada dua, mau telur mau enggak gitu. Tapi ketika otomatis kalau milih satu ya jualan tambah telur, kalau milih dua ya apalagi gitu. Nah ternyata dengan pertanyaan seperti itu omsetnya itu bisa meningkat. Ya, jadi makanya kalau nanti Anda closing itu juga bisa ditanya ini, Pak ini ordernya Nature mau 1 karton atau 2 karton gitu. Mau 1 karton ya tetap order, mau 2 karton ya order gitu. Kalau para PSR biasanya, Dok, mohon dibantu resepnya ya. Kalau cuman kayak gitu, ya iyalah ya nggak ada ininya ya, nggak ada ini pilihan di antara dua alternatif positif gitu. Tapi kalau coba Anda rubah menjadi, Dok, mohon dibantu resepnya 1 atau 2 resep sehari gitu. Jadi kalau nggak 1 ya 2 gitu. Jadi yang ada di benak lawan bicara kita adalah ada pilihannya tadi. Kemudian pertanyaan terbuka. Pertanyaan lawan bicara Anda orang yang tidak mau didikte atau orang yang dominan. Nah, kalau orang dominan, nah, pertanyaan terbuka aja lah, biar ada kesempatan bagi dia untuk dia sendiri yang menentukan. Kemudian menawarkan alasan untuk segera bertindak. Ini biasanya bulan ini adalah last bite, bulan depan sudah naik harga, itu biasanya akan cepat. Langsung closingnya dapat itu. Kemudian menyimak itu jadi kita hanya mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh customer kita. Dan terakhir adalah closing jika maka. Closing jika maka ini contoh jika kita misalkan ada program PDI, mau nutup PDI, kebetulan mungkin neosepnya sudah penuh atau neosepnya masih banyak stoknya. Oke Pak, kalau neosepnya cuma 10 box, dekologinya saya naikkan menjadi 50 box ya, misalkan gitu. Jadi jika tidak ini maka itu.